wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga dengan rahmat dan karunia itu kita masih dapat melaksanakan berbagai kewajiban yang dibebankan kepada kita semua. Walaupun pada saat ini kita dalam posisi belenggu pagebluk COVID-19. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah dan tersanjung kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh harap syafaat bisa kita terima kelak di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Angan dan hati kita berontak ketika hari kemenangan umat Islam yang lusa tidak bisa dirayakan seperti biasanya. Namun asa tak boleh menyerah begitu saja. Kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah. Dengan kata lain, sebulan lagi umat Islam akan merayakan kemenangan yang kedua. Apakah kemenangan yang kedua itu? Kemenangan yang kedua adalah kemenangan yang akan diterima oleh umat Islam di bulan Dzulhijjah yang akan datang. Kemenangan apa itu? Yaitu kemenangan yang disyariatkan oleh junjungan kita Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, yang pada saat ini umat Nabi Muhammad SAW menjadikan hari ini momentum yang sangat penting, yakni yang pertama adalah ibadah haji. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, walaupun pada tahun ini kita sudah tahu semua jamaah haji belum bisa hadir di Baitullah karena belenggu pagebluk COVID-19. Namun kita harus meyakini bahwa ini adalah kehendak Allah yang terbaik untuk hamba-hambanya. Yang kedua adalah Idul Adha dan Idul Kurban. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kali ini saya sejenak mengingatkan dan mengajak kepada diri saya sendiri dan para kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Kurban adalah disyariatkan dalam ajaran Islam sebagai firman Allah yang tersirat dalam surah Al-Kautsar atau surah yang ke-108 ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah engkau karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Secara kuantitas, alhamdulillah umat Islam sudah melaksanakan sholat,
walaupun secara kualitas yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Namun belum semua umat Islam yang telah melaksanakan sholat itu setiap tahun bisa secara istiqomah melakukan atau melaksanakan kurban. Kenapa demikian? Apakah karena tidak mampu? Iya, itu jawaban yang benar dari sebagian umat Islam. Namun masih banyak yang bisa beli motor dalam satu rumah dengan keluarga kecil 4 adalah punya motor atau sepeda motor 4 juga. Kalau ditanya kenapa bisa beli motor 4? Keluarga semua anak, istri, Anda sendiri memakai motor, sedangkan kurban yang hanya segelintir atau sedikit dari sisa kelebihan uang kita, rezeki kita, tidak bisa kita istiqomahkan. Kebanyakan menjawab hal itu, yakni itu kan kebutuhan pokok untuk keluarga saya. Ada juga yang ketika ditanya kenapa tidak mau berkorban, alasannya tabungan kita belum cukup untuk berkorban. Tabungan kita adalah untuk berjaga-jaga di mana kebutuhan keluarga yang mendesak. Masya Allah, ini alasan yang selalu dilontarkan oleh teman-teman kita, umat Islam dimanapun Anda, dimanapun berada. Tapi ini hanya sedikit dari umat Islam. Harapan kita semua, ini semua akan disadari oleh kita semua. Bukankah Allah mencukupi segala kebutuhan kita? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Quran surah Hud ayat 6 ini menjelaskan bahwa tidak ada satu makhluk melata pun yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolong kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Quran surah Ali Imran ayat 173. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan, man wajada sa'ata falam yudakhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa mempunyai keluasan rezeki dan mampu untuk berkorban tetapi ia tidak mau berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat kami bersembahyang. Masya Allah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bukankah kita tidak ingin jauh dari Rasulullah? Bukankah kita sangat mendambakan selalu ingin mengunjungi tempat di mana beliau bersembahyang? Ya Allah, ya Rabb, untuk menutup jumpa kali ini, kami berharap pada kita semua, yakinlah bahwa Allah adalah Maha Kaya. Tancapkan niat, sisihkan rezeki, jadikan kurban sebagai kebutuhan pokok dalam keluarga. Masih ada waktu. Mudah-mudahan Allah membukakan hati dan melapangkan jiwa kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Billahi taufik wal hidayah.